Dari tanah yang disirami mitos dan embun sejarah, Ponorogo berdiri sunyi namun gagah, menjaga warisan yang menari dalam ingatan. Di sini, reog dilahirkan, bukan sekedar seni, melainkan nyanyian jiwa yang menjalin gerak, irama, dan kisah leluhur. Di tengah gemuruhnya, tampak Catil, sang penunggang kuda, melaju lincah diiringi perubahan. Catil bukan hanya tokoh, tapi juga jejak yang merekam transformasi reog dari masa ke masa. Setidaknya untuk sejarah Ponorogo, reog Ponorogo itu ada 3 versi. Yang pertama versi Bantarangin, versi Panji, kemudian yang terakhir adalah versi Suryo Ngalam atau Surukubeng. Namun yang fenomenal atau yang mungkin hari ini bisa diterima masyarakat untuk obyek itu mengambil dari spirit Suryo Ngalam itu sendiri atau Surukubeng. Sedangkan festival reog itu mengambil alur cerita dari versi Bantarangin. Nah, peran Jadil ini juga memiliki 2 hal yang berbeda di antara 2 versi tersebut. Versi yang pertama, versi Bantarangin ini adalah menceritakan prajurit dari Klonosewandono ketika saat merebut hati dari Dewi Songgolangit itu. Nah, sedangkan versi Surukubeng adalah sebagai satir terhadap prajurit Majapahit yang waktu itu tidak bisa membela rajanya dari cengkraman permaisurinya. Begitu, sehingga digambarkan prajurit Majapahit itu setengah wanita atau mungkin dalam bahasa sarkasnya banci lah ya. Karena dianggap tidak bisa membela itu sehingga digambarkan kesatria berkuda tapi gerakannya lemah gemulai gitu. Menurut pemahaman saya, Jadil itu adalah public figure atau bintangnya dalam seni pertunjukan reog Ponorogo itu. Karena apa? Semakin bagus Jadilnya ini, grup reog itu semakin dikenal gitu seperti itu. Jadi sosok Jadil ini adalah sangat diidolakan oleh masyarakat. Ya. Apalagi kalau dulu zaman belum maju ya, itu penari semuanya itu tidak lawaran, disutrek nih istilahnya, disutrek ini apa ya, diberi pasang pengasihan, baju susu, bagaimana aura inner beauty-nya dari dalam itu terpancar keluar. Jadi Jadil ini seorang yang benar-benar diidolakan, dilindungi, dijaga dan sebagainya, seperti itu zaman waktu masih kecil dulu. Sangat dihormati, sangat dimanjakan dan sangat diperhatikan. Kalau pertama kali terdokumentasikan itu sekitar tahun 90 itu sudah mulai ada pergeseran, bahkan jauh sebelum itu ya. Karena pergeseran Jadil lanang ke Jadil lanang ke Jadil perempuan itu pasca PON Surabaya tahun 68 kalau nggak 69 gitu. Zaman gubernurnya masih Raden Panji Muhammad Nur. Karena memang kita di Ponorogo ini diminta untuk mengapresiasi atau ikut berkontribusi dalam pembukaan PON di Surabaya. Nah, setelah itu kemudian diminta lagi PON atau PRJ ke PRJ di Jakarta, itu pembukaan PRJ. Nah, sehingga karena waktu itu permintaan Jadil itu tidak sesuai atau lebih banyak daripada jumlah Jadil yang ada waktu itu, sehingga Jadil-Jadil Kakung ini kan tidak memenuhi kuota, akhirnya mengambil anak-anak perempuan yang memang dilatih untuk Jadil, karena kan untuk melatih anak laki-laki bergerak lemah gemulai itu kan juga susah banget ya. Akhirnya ngambil anak perempuan dari berbagai sekolah
Nah, inilah yang menjadi benar-benar masalah, ya, masalah. Padahal kita harus menampilkan reog di Halim Perdana Kusuma, tempatnya Pekan Raya Jakarta itu. Nah, tidak ada jadilan. Bagaimana ini? Ya, kemudian disitulah akan diambil keputusan. Ayo kalau gitu penari jadinya. Karena tidak ada gembala, tidak ada penari jadi laki-laki, perempuan. Nah, warok-warok komplain, para warok nggak bisa. Ini adalah ranahnya warok. Ini adalah tidak sekedar tontonan. Reog itu adalah religi, ritual dan lain sebagainya. Nah, disitulah ada penentangan dari para warok-warok. Nggak bisa. Perempuan itu tidak boleh menari, perempuan itu harus di belakang, konco wingking. Nah, oke, bapak-bapak warok, karena warok itu sangat-sangat dihormati ya, sangat disegani. Bapak-bapak warok, kalau begitu saya minta 150 kali 2, 300 penari jadilan, gembelaan penjenengan untuk menari di Jakarta. Ura eneng, kan itu nggak ada. Nah, makanya terus pripun niki. Padahal kita harus tampil di depannya Pak Harto, presiden waktu itu. Nah, akhirnya bingung. Nah, dan terus gimana? Reog mati dong Pak kalau tidak bisa kita ambil cara cepat untuk mengganti peran jadi laki-laki itu menjadi perempuan itu. Akhirnya beliau itu menyadari ini sudah masanya. Sudah masanya memang zaman sudah berkembang, pendidikan sudah maju, anak-anak sudah tidak mau menjadi gembala, mereka lebih memilih sekolah untuk mendapatkan pendidikan, untuk menopang kehidupan yang lebih baik dari yang kemarin-kemarin gitu. Yang terpenting dalam hal reog itu ada 3 unsur. Yang pertama barongan, yang kedua ganongan, dan yang ketiga adalah jadil itu sendiri. Meskipun di beberapa buku disebutkan 5 unsur ya, dari 1 dadak merak, 1 untul, begitu untul itu kayak jegokan itu yang barongsai yang di belakang itu membawa itu, kemudian ganongan, 1 ganongan dan 2 jadil. Sebenarnya kalau dianu sama sih tiga unsur itu. Dan itu semuanya laki-laki. Kenapa laki-laki begitu? Karena masa lalu perempuan tampil di publik itu bagi orang Jawa adalah tabu. Sehingga makanya ditampilkan pun juga harus laki-laki. Dan itu merata di setiap kebudayaan. Misalkan di ludruk pun juga sama, di lengger juga sama. Semuanya begitu, karena ini adalah alam pikiran bawah sadar orang Jawa itu, alam semesta Jawa itu mengatakan demikian begitu. Nah, sehingga kemudian pasca PON itu terjadi pergeseran di beberapa paguyuban, dan itu adalah sebuah keniscayaan dan tidak bisa tidak bisa dibantah begitu loh. Dengan konsep emansipasi wanita yang semakin maju, kemudian bahwa perempuan ini bukan hanya di wilayah domestik tapi juga harus tampil di wilayah publik. Ini pun juga menuntut kemudian kebudayaan itu beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman. Seni tak pernah tinggal diam. Selalu merespon zaman, menyesuaikan ruang, bahkan berkeliaran mencari jiwa yang sudi memandang. Begitu pula jadil. Dari gerak mendah ke goyang lengkap, dari pertunjukan sakral menjadi sekadar hiburan yang menyuarakan sorak dan tepuk tangan. Tapi, sampai sejauh mana perubahan ini tetap disebut jadil? Karena mereka belum menari, reog harus tetap hidup. Jadi apapun materi anak yang suka pengen menari jadil itu yang diterima aja. Sehingga ketika gurunya memberikan contoh-contoh gerakan yang proporsional, itu mereka nggak mampu. Nggak apa-apa, yang penting reog pokoknya hidup. Misalnya suatu contoh, kita dulu mengajarkan ini pada waktu ini kayak Tembak Bumi ya, bumi langit ya. Ndang de, tung tak, tung delang, kemudian tak dang tung delang. Nah, ini mereka tidak bisa melakukan itu, nggak tahu seperti ini aja, nggak apa-apa, terus nggak menepuk paha dan juga tidak mau mendak, sehingga kemudian trecetnya itu maju.
ke depan, ke belakang, padahal itu ternyata kan ke samping ya. Apalagi kalau sekarang kesini udah banyak orang pengen yang penting cantik, berani egolan itu udah jadi udah dijadil. Jadi masalah proporsional gerak dan sebagainya, yang penting ketul gitu, mau senyum mau gila-gila itu udah nggak apa-apa, itu menari jadil itu untuk saat ini di Obyok itu seperti itu. Jadi tidak mengedepankan estetika tari yang proporsional, tapi di sini lebih mengedepankan happy, fun gitu aja. Perubahan tak selalu hadir sebagai pergeseran selera. Terkadang juga tumbuh sebagai perdebatan sunyi antara makna dan pesona. Bagi perawat warisan, pakem adalah bisikan leluhur, jejak yang tak hanya dijaga, melainkan dihayati. Namun, bagi sebagian lainnya, perubahan bisa menjadi jalan sunyi untuk tetap hidup, tetap menyala, meski dalam rupa yang berbeda. Modifikasinya itu gerakan-gerakan yang mudah ditirukan, yang apabila penampilannya disamaratakan itu yang untuk pakemnya itu bisa sama seperti itu. Jadi modifikasinya pokoknya yang bisa diterima khalayak umum dan banyak disukai banyak orang dan juga mudah ditirukan. Jadi generasi muda nanti selanjutnya mudah untuk mempelajari. Tata busananya itu juga banyak Pak Dirman itu mendapatkan pesanan dari orang-orang yang cinta reog, dari katakanlah orang-orang yang dulu. Dir mbok njaluk tulung kowe iki sing kenal karo wong dhuwuran kuwi mbok didandani apa ora kenek to diilikni penari jadang tuh nganggo celana kok kaya penyanyi dangdut gitu. Ngobrol bahwa ada beberapa pesan dari orang-orang di kampung, orang-orang yang mencintai reog, apakah penari jadilan Obyok itu tidak diberikan pemahaman tentang tata rias busana pada tarian jadilan yang sebenarnya, kok tidak pakai eblek, itu nggak mau pakai eblek katanya itu risi dan sebagainya, sehingga ini ada sebagian orang mengatakan lah apa jenenge penyanyi penari ledek, penari tayub sing berkedok di jadilan dan sebagainya. Kalau untuk ragam riasan dulu ya, riasan zaman dulu sama zaman sekarang nggak cuma di dunia jadil, tapi di dunia per MU-anan pasti sudah berbeda seperti itu. Kalau untuk kualitas menurunkan, saya rasa tidak. Karena seperti ini, setiap tarian tradisional atau kebudayaan pasti ada yang namanya modifikasi agar diterima oleh masyarakat umum. Kalau suatu adat terlalu kencang seperti itu akan membuat adat tersebut ditinggalkan oleh para generasi muda. Dan nyatanya sekarang jadil perempuan juga diterima oleh masyarakat umum. Walaupun masih ada juga beberapa penari-penari yang memang beliau adalah laki-laki dan mungkin terjunnya ke arah gender banci gitu gak sih? Kalau dianggap sebagai pergeseran nilai budaya, iya, karena ada beberapa budaya yang itu hilang sehingga tercerabut dari akar spiritnya gitu. Misalkan kalau ini kita mengambil spirit dari Surukubang sebagai satir bahwa ini adalah prajurit Majapahit yang gemulai dan lain sebagainya, kita kehilangan akar budaya itu. Tapi ini juga menjadi peluang dari proses adaptasi itu sendiri. Karena satu hal, seni dan budaya itu adalah dinamis dan fleksibel, mengikuti perkembangan zaman, mengikuti kondisi zaman. Sehingga ketika ini tidak bisa beradaptasi dengan zaman, maka dia pun juga akan mengalami kepunahan. Gitu. Meskipun perkembangan ini juga tidak boleh meninggalkan dari pakem itu sendiri. Dalam tubuh jadil, ada dua arus yang terus mengalir. Nilai luhur dan inovasi saling bertaut dalam tarikan yang tak pernah usai. Di balik gemerlap kostum dan pukulan kendang, identitasnya menjadi ruang bersih tegang, tempat pelaku, tradisi, dan tafsir baru saling berhadapan.
Tak ada yang sepenuhnya benar atau salah. Namun, perubahan kerap datang seperti bayangan panggung yang tak selalu terlihat, namun terasa. Selama ia masih ditarikan, selama itu pula Catil tetap bernyawa. Banyak guru-guru itu yang katakanlah risi aku dia delok nek muter nak Catil. saya jadi ini candaan aja ya. Itu masa ngono ki apa gak iso to. Ojo pupune ojo diketok nek kaya ngono kuwi terus. Aduh, aku nggak bisa. Itu masyarakat yang harus kita balikkan kembali. Selama masyarakat itu mau ya seperti itu. Kalau masyarakat tidak mau ya mungkin nanti akan hilang sendiri. Jadi saya sering-sering dari orang-orang yang tidak kontrol nari orang yang seni ini belas kok ikut. Nah, ada yang juga seperti itu. Lain lagi dari masyarakat pemuda senengi rama kakat karena lihat pupu yang mulus-mulus. Jadi dari kacamata mana saja mereka itu bicara itu banyak tanggapan dari statement. Kalau dari ibu-ibu mereka juga risih, anak perempuan kok seperti itu, penari jadilan kok seperti itu, terlalu vulgar banget dan mengeksploitasi goyangan pinggulnya yang luar biasa. Kemudian ngedreki itu dulu itu ngedreki kepada barongan, sekarang ngedreki pada ganongan dan sebagainya. Ini suara-suara seperti yang kontra katakanlah gitu. Yang pro ya seneng, jadilan ini dulu jadilan ayu-ayu. Nah, seperti ini yang kita prihatin ya. Stigma itu tetap ada, stigma negatif itu tetap ada, terutama di wilayah erotisme ya. Nah, makanya ini perlu pembinaan dari pemerintah itu sendiri dan juga pemerhati seni dan budaya terhadap para pelaku seni itu. Kalau untuk terjun ke objeknya pasti ada, dan menghadapi stigma-stigma atau pendapat-pendapat orang negatif itu pasti. Nah, karena disitulah tantangan yang membuat saya tuh ingin meluruskan bahwa semua profesi itu sama, yang membedakan yaitu individunya, seperti itu. Jadi kalau stigma-stigma negatif, oke, kita terima. Yang penting kita menunjukkan kalau kita itu tidak seperti yang mereka pandang, seperti itu. Setiap langkah Catil adalah upaya menegosiasikan ruang, bukan hanya antara laki-laki dan perempuan, tetapi antara tafsir masa lalu dan kemungkinan masa depan. Jangan sampai muncul stigma negatif dari opini-opini dari luar. Nah, ini yang harus kita jaga. Karena apa? Saya khawatir apabila ini tidak kita jaga, reog itu sudah lagi atau tidak lagi. Saya cuma khawatir reog itu jangan sampai, wah ini bukan seni tradisi lagi. Wah jogetnya kok ngene kan gitu lah. Wah ini jogetnya reog itu kalau orang-orang seniman reognya jogetnya wis orang ini wis dudu reog dan sebagainya. Ini sudah bukan reog lagi ya. Itu yang jangan sampai terjadi. Yang saya khawatirkan ini hal-hal seperti ini, stigma seperti ini jangan sampai terjadi. Menurut saya tuh ada sisi positif dan negatifnya ya. Kalau positifnya mungkin itu menjadi ajang untuk perempuan bisa tampil, tapi negatifnya bisa menghilangkan esensi ciri khas dari reog itu sendiri. Kesenian tak hanya hidup di panggung saja, ia tumbuh bersama penontonnya. Sosok Catil yang kian berubah, membawa serta cara pandang yang baru. Dan di antara gemuruh yang tak pernah sama, tersimpan bisik sunyi tentang selera dan rasa. Pada langkah siapa hati lebih lama tinggal?
Untuk saat ini pada tahun ini juga mungkin kebanyakan orang hampir semua itu lebih suka jadil itu cewek karena jadil cewek membawa suasana yang syahdu dalam pertunjukan reog, istilahnya itu gayeng. Pada saat gayeng-gayengan itu ada yang nyawer, ada yang joget-joget itu kalau cewek itu lebih mewah seperti itu daripada penari jadil cowok. Kalau perempuan itu dari segi penari mungkin lebih luas. Terus dari pertama lebih luas, yang kedua dari pihak penonton itu lebih menarik penonton. Ya mungkin itu memang benar menyimpang dari pakem, tapi gini kok mengikuti zaman aja. Di antara masa lalu yang agung dan masa kini yang dinamis, ada masa depan yang belum dituliskan. Di sanalah nasib Jadil akan bergantung. Di sini reog hadir sebagai tontonan juga tuntunan. Ini tentunya mempunyai nilai adiluhung. Mari kita jaga nilai-nilai ini, apalagi reog sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dunia UNESCO. Ini adalah marwah tertinggi reog Ponorogo yang harus kita jaga, juga harus kita kembangkan. Oleh karenanya, baik itu kepada seniman reog obyok, khususnya jadil, yang sangat dekat sekali dengan masyarakat, dengan penonton, bisa menghibur ribuan orang, semua berinteraksi menjadi satu. Mari kita bawakan sebuah kepenarian, sebuah sajian yang elok, yang indah, mempesona, tetapi masih dalam kerangka, masih dalam ruang lingkup apa yang namanya sebuah value, dalam sebuah nilai yang harus kita junjung tinggi. Untuk para penerus yang mungkin ragu atau kok masih dipandang jelek dan sebagainya, selalu ingat kalau semua profesi itu sama, yang membedakan itu individunya seperti itu. Jadi kalau kamu terjun ke manapun itu, kalian harus ingat tujuan utama dari masuk profesi itu. Jadi untuk para generasi muda yang ingin melestarikan kebudayaan, kalian luar biasa, jangan pernah merasa minder, karena nyatanya saya mau juga untuk walaupun saya tidak bisa mungkin jadi tauladan, tapi setidaknya sedikit contoh saya bisa mencontohkan dari mulai tari itu, saya bisa dari main film, bisa diundang kemana-mana, bisa endorsement, dan bisa juga jadi pengusaha hanya karena bakat yang dibayar seperti itu. Harapan saya kepada penari-penari generasi penerus, cintailah reog dengan memahami apa arti dari tarian tersebut yang kamu bawakan tersebut. Jangan sampai kamu nari tapi tidak ngerti tarian yang kamu bawakan itu temanya apa, judulnya apa, sinopsisnya apa, maksudnya apa. Syukur kamu mendetailkan filosofi-filosofi dari gerakan, dari busana yang bisa itu merupakan tuntunan sebenarnya ya. Itu harapan saya. Yang bisa menjaga reog adalah seniman reog. Yang bisa menghancurkan nama baik reog adalah seniman reog itu juga. Masa depan Jadilan saya optimis ya. Optimis apabila semua stakeholder, pemangku kebijakan, tokoh-tokoh yang dituakan dalam reog ini bersama-sama mengawal dari tarian jadilannya menjadi seni yang estetis yang mengedepankan etika moral. Itu pesan saya. Jadil bukan hanya sekadar siapa yang menari, tapi bagaimana kita semua menafsirkan tarian itu, dan siapa yang akan terus membuatnya hidup. Pelaku, penguasa, penonton, atau zaman.
ampyaan kaya wong jala krubutan kaya menjangan mati